Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i war mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan ceramah ini dengan ungkapan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada kali ini saya dapat menyampaikan ceramah sederhana ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terus curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan bersama-sama kita lafalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Turki masa sekarang yang dikenal dengan Republik Turki adalah sebuah negara sekuler yang berawal dari warisan kerajaan Turki Utsmani. Negara ini sejak dalam bentuk kerajaan atau dinasti telah mengalami babakan perkembangan sejarah dalam 5 periode. Periode pertama tahun 1299 hingga 1402, dimulai dari berdirinya kerajaan. Periode kedua tahun 1402 hingga 1566, ditandai dengan restorasi kerajaan. Periode ketiga tahun 1566 hingga 1699 ditandai dengan kemampuan Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya. Periode keempat tahun 1699 hingga 1838 ditandai dengan berangsur-angsur surutnya kerajaan, kemudian mengalami lagi kemajuan. Dan periode yang kelima tahun 1839 hingga 1922 ditandai dengan kebangkitan kultural. Pada periode yang terakhir ini disebut sebagai periode era kontemporer, di mana Turki menjadi negara republik dan tidak lagi sistem pemerintahannya berdasar pada kerajaan, dinasti atau kekhalifahan sebagaimana yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Dalam sejarah perkembangan Islam di Turki masa lalu, ketika Turki sebagai wilayah kerajaan Islam sendiri mengalami perkembangan yang sejalan dengan perkembangan kemajuan yang dicapai Turki ketika itu, antara lain perkembangan wilayah Islam, sosial politik, administrasi pemerintahan, militer, dan umat Islam juga mencapai perkembangan di bidang ekonomi. Demikian seterusnya Turki dan umat Islam berkembang dan maju dalam berbagai bidang sampai Turki memasuki masa reformasi di era kontemporer, di mana Turki bukan lagi pemerintahannya berdasarkan pada sistem kerajaan atau dinasti. Sejak diproklamirkan oleh Mustafa Kemal pada 29 Oktober 1923, Turki memasuki masa reformasi atau masa peralihan dari kekhalifahan ke republik. Kemudian pada dekade 1920-an dan 1930-an, Islam semakin mengalami perkembangan yang signifikan di Turki. Komposisi penduduk di dalam batas-batas Republik Turki berubah secara dramatis dan sensus tahun 1927. Jumlah penduduk non-muslim berkurang dari 20% menjadi 2,6% dan terus berkurang setelah itu. Sebaliknya, populasi umat Islam terus berkembang dan sensus terakhir pada tahun 2000, umat Islam mencapai angka 98%. Tentu saja sampai saat ini tahun 2007 jumlah populasi tersebut tetap bertahan dan bahkan meningkat, untuk tidak mengatakan bahwa penduduknya adalah muslim semua. Perkembangan lainnya dapat dilihat dari penerapan hukum Islam yang berjalan dengan baik, dan di sisi Fathur Rahman, sejarah perkembangan Islam di Turki 307 lain terbentuk partai-partai yang mewahdahi aspirasi kepentingan Islam dan kemajuan negara Turki itu sendiri. Lebih dari itu, pelaksanaan ritual keagamaan di Turki tersosialisasi dengan baik,
tanpa ada hambatan, dan kesemuanya ini merupakan simbol perkembangan Islam di Turki dewasa ini, di era kontemporer. Hadirin yang berbahagia, sebuah tutur kata kadang ada sebuah kesalahan, dan itu saya sadari sebagai manusia yang penuh dosa. Adapun hal-hal baik tak lain datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian saya mohon maaf, dan untuk penutup kalimat ceramah ini saya ucapkan, lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.